Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok mata kuliah digital forensik, yaitu Linda Ramadayanti, Lailatul Askia, dan Septiani, ingin mempresentasikan tentang evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 konstruksi pada proyek pembangunan rumah sakit Mitra Siaga. Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dari berbagai kecelakaan kerja yang terjadi pada proses pembangunan proyek konstruksi menunjukkan pentingnya penerapan K3, tak terkecuali pada proyek konstruksi rumah sakit. Salah satu proyek pembangunan rumah sakit yang sedang dilaksanakan adalah Rumah Sakit Mitra Siaga. Pembangunan sebuah rumah sakit tersebut melibatkan banyak tenaga kerja dan memerlukan berbagai alat berat konstruksi pada saat proses pembangunannya, sehingga resiko yang akan ditimbulkan dalam proyek pembangunan rumah sakit tidak kecil. Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Jasa Konstruksi tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang berlandaskan pada keamanan dan keselamatan, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap penerapan keselamatan kesehatan kerja K3 konstruksi pada pembangunan rumah sakit Mitra Siaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran para pelaku yang terlibat pada proyek konstruksi mengenai pentingnya penerapan K3 konstruksi, memperoleh informasi mengenai penerapan K3 konstruksi dalam pembangunan rumah sakit Mitra Siaga, dan memperoleh informasi mengenai tugas pokok dan fungsi dari tenaga ahli K3 konstruksi di lapangan. Selanjutnya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti keadaan di mana seseorang terbebas dari celaka atau sebuah keadaan yang membuat seseorang nyaris celaka. Keselamatan kerja ialah salah satu komponen dari atau OSH atau keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang perlu diperhatikan karena berpengaruh terhadap pencapaian kerja dan juga biaya kerja. Sedangkan kesehatan kerja ialah salah satu komponen dari Occupational Safety and Health atau OSH atau keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang memiliki tujuan untuk membuat pekerja merasa aman, terbebas dari ancaman kecelakaan kerja, sehat, bernilai guna, mampu bersaing serta berkembang secara kontinu tanpa terhambat akibat kecelakaan. Kesehatan kerja harus terpelihara, terjaga, dan harus ditingkatkan melalui upaya kesehatan kerja. Oleh karena itu, keselamatan kerja dan kesehatan kerja adalah dua poin penting yang harus ditekankan dan diimplementasikan dalam sebuah pekerjaan apapun. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 konstruksi. Pada pembangunan proyek konstruksi gedung terdapat banyak kegiatan yang mengandung unsur bahaya. Kondisi pada lokasi proyek konstruksi merefleksikan karakter yang tegas. Kegiatan proyek konstruksi sangat kompleks serta tidak mudah dilaksanakan, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kondisi yang prima. Suatu proyek konstruksi memiliki hasil akhir atau tujuan tertentu yang penting bagi pihak manajemen. Adanya peluang terjadi kecelakaan kerja pada kegiatan proyek konstruksi menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya atau terhentinya kegiatan proyek konstruksi. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek konstruksi wajib untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan kesehatan kerja atau K3 di lapangan, yang mana keselamatan dan kesehatan kerja juga termasuk ke dalam perencanaan dan pengendalian proyek. Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam kesehatan dan keselamatan kerja Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 2 dan 3 pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01 garis miring 1980, dan seterusnya. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Pentingnya menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja K3 dilatar belakangi oleh berbagai kecelakaan kerja yang terjadi terutama dalam bidang konstruksi. Penerapan K3 tidak hanya menjadi tanggung jawab para pekerja dalam proyek konstruksi, namun menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Keselamatan dan sakit akibat kerja. Kecelakaan yang termasuk ke dalam kecelakaan kerja ialah jenis kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan, baik peristiwa kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan, kecelakaan saat melakukan pekerjaan, kecelakaan yang terjadi saat pulang dari lokasi pekerjaan, atau kecelakaan yang terjadi saat berangkat ke lokasi pekerjaan. Dengan demikian, kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi kecelakaan yang disebabkan langsung oleh pekerjaan dan kecelakaan yang terjadi pada waktu pekerjaan dilaksanakan. Bekerja pada ketinggian. Di antara kegiatan pelaksanaan proyek konstruksi, kegiatan-kegiatan yang paling berbahaya adalah kegiatan yang dilakukan di daerah ketinggian. Kecelakaan kerja yang diakibatkan dari kegiatan ini seringkali menimbulkan cacat permanen atau bahkan mengakibatkan kematian. Terjatuh dari tempat berelevasi tinggi atau ketinggian merupakan salah satu risiko besar yang dapat terjadi dalam kegiatan proyek konstruksi. Hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan fatal. Resiko dari bekerja di ketinggian kurang dicermati oleh tenaga kerja konstruksi, karena peralatan pelindung personal fall arrest system yang telah tertuang di dalam Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 konstruksi seringkali diabaikan. Widi Hartono 2012.
Untuk teknik bekerja aman dimaksud adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencegah dan meminimalisir peristiwa terjatuh dari ketinggian. Alat pelindung diri yang disediakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perangkat pelindung jatuh yang dimaksud terdiri dari perangkat pencegah dan penahan jatuh kolektif maupun perorangan. Jenis angkur ada dua, yaitu angkur permanen dan tidak permanen. Angkur yang dimaksud adalah jenis angkur yang dapat menahan beban minimal 15 kN, sedangkan tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai K3, khususnya dalam pekerjaan pada ketinggian. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 M 2008. Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan, keselamatan, dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien, dan produktif. Occupational Health and Safety Assessment System memiliki subelemen diantaranya persyaratan umum, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja K3, sistem perencanaan, operasional, dan implementasi, pemeriksaan dan evaluasi, dan peninjauan dari pihak manajemen. Sedangkan komponen dalam OHSAS memiliki kesamaan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor per 05/Men/1996, yaitu komitmen dan kebijakan, sistem perencanaan, penerapan, atau implementasi, pengukuran dan tindakan koreksi atau evaluasi, serta peninjauan dari pihak manajemen. Alat pelindung diri (APD). Alat pelindung diri merupakan peralatan atau perlengkapan berstandar nasional Indonesia atau ANSI (American National Standard Institute) yang digunakan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Ketersediaan APD yang lengkap dan penggunaan APD yang opsional merupakan hal yang penting dalam menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja. Metodologi penelitian. 1. Data primer. A. Metode observasi. B. Metode kuesioner. C. Metode wawancara. 2. Data sekunder. A. Data proyek. B. Data kepustakaan. Data primer yang pertama yaitu metode observasi. Metode observasi ini adalah dengan melakukan pengamatan kepada subjek atau objek penelitian secara langsung. Metode ini dilakukan di lokasi pembangunan rumah sakit mitra siaga mengenai bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 oleh semua pihak terkait. Yang kedua yaitu metode kuesioner. Pengumpulan data penelitian melalui metode kuesioner ini adalah dengan membagi lembaran yang berisi beberapa poin dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang ditampilkan dalam bentuk kolom checklist. Yang ketiga yaitu metode wawancara. Langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan kelengkapan APD yang disediakan. Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari responden yang akan dianalisa pada bab selanjutnya. Data sekunder. Yang pertama yaitu data proyek. Dalam hal ini, data yang dimaksud adalah data perusahaan jasa konstruksi pada pembangunan rumah sakit mitra siaga 2 Tarum yang berhubungan dengan kebijakan maupun prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, seperti buku pedoman K3, susunan kepanitiaan K3, dan sebagainya. Yang kedua yaitu data kepustakaan. Data yang dimaksud adalah data yang berasal dari literatur dari penelitian sebelumnya maupun data-data relevan dengan penelitian ini. Data ini berguna sebagai referensi dari penelitian yang akan dilakukan. Hasil dan pembahasan dari data umum responden yaitu berupa data yang diperoleh dari kuesioner yang telah dibagikan kepada pihak pelaksanaan pembangunan rumah sakit mitra siaga sebanyak 5 responden dan kepada tenaga kerja proyek pembangunan rumah sakit mitra siaga sebanyak 45 responden dari jumlah total 50 responden yang telah diberikan lembaran kuesioner tersebut. Dilakukan analisis untuk memperoleh hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Yang kedua yaitu identifikasi kecelakaan kerja yang berdasarkan dari catatan kerja K3, mingguan atau bulanan proyek pembangunan rumah sakit mitra siaga, yaitu nilai frekuensi rate sebesar 3,34. Frekuensi rate merupakan jumlah kecelakaan kerja yang terjadi per 1 juta tenaga kerja dalam periode tertentu yang menyebabkan tenaga kerja tidak bisa bekerja. Dari analisis deskriptif yaitu analisa ini dilakukan dengan menganalisa data dari kuesioner responden yang terkait prosedur K3 yang diterapkan pada proyek pembangunan rumah sakit mitra dan kelengkapan APD yang disediakan oleh pihak pemeriksa atau pelaksanaan proyek tersebut. Uji validitas data. Dalam pengujian validitas, jumlah responden adalah 50 dengan taraf signifikan sebesar 5%, sehingga nilai R tabel adalah 0,2787. Sebuah data tersebut valid jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel.
Untuk perhitungan, nilai besarnya yaitu R hitung adalah dengan memproses data responden menggunakan software SPSS. Berdasarkan perhitungan nilai mengetahui, maka data kuesioner dari responden dinyatakan valid, karena semua nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Uji reliabilitas data. Pengujian reliabilitas data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS untuk mengetahui nilai Kostbreck alpha atau menguji tingkat konsisten dan kestabilan dari pernyataan yang ada pada kuesioner. Nilai Kostbreck alpha dinyatakan reliable pada nilai yang lebih dari 0,6. Uji normalitas data. Dalam melakukan uji normalitas data, digunakan metode Simnov-Kolmogorov pada sistem SPSS. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan terdistribusi dengan normal. Sedangkan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dinyatakan terdistribusi tidak normal. Pembahasan hasil analisis penerapan K3 konstruksi. Hasil analisis deskriptif yang diperoleh dari tanggapan atau jawaban responden terhadap kuesioner, tidak ada responden yang menjawab pilihan 1 atau tidak terpenuhi. Rata-rata responden menjawab kuesioner pada pilihan 4 atau terpenuhi dengan baik. Artinya bahwa program K3 pada proyek pembangunan rumah sakit Mitra Siaga 2 Tarup telah diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembangunannya. Hal ini juga dibuktikan dari jumlah kecelakaan kerja yang terjadi selama pembangunan. Tercatat hanya 1 kasus kecelakaan kerja dengan presentase sebesar 0,4%. Minimnya jumlah kecelakaan kerja yang terjadi menjadi salah satu bukti bahwa proyek pembangunan rumah sakit Mitra Siaga 2 Tarup ini telah menerapkan prosedur K3 dengan baik. Kesimpulannya yaitu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pembahasan pada hasil analisis penerapan K3 konstruksi, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan rumah sakit Mitra Siaga memiliki kesadaran tentang pentingnya penerapan K3 pada proyek konstruksi. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis deskriptif pada kuesioner terkait keterlibatan pekerja dengan kegiatan K3, bahwa sebesar 0% responden menjawab pilihan 1 dan 2, sebesar 7,6% responden menjawab pilihan 3, dan sebesar 40,4% responden menjawab pilihan 4, dan 52% responden, yaitu berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah didapatkan dari pembagian kuesioner kepada responden. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan rumah sakit Mitra Siaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis deskriptif pada kuesioner yang terkait pengawasan dan pelaporan K3, bahwa sebesar 0% responden menjawab pilihan 1 dan 2, sebesar 7,6 responden menjawab pilihan 3, dan sebesar 40,4% responden menjawab pilihan 4, dan 52% responden. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai evaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 konstruksi pada proyek pembangunan rumah sakit Mitra Siaga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.